Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu tamu, kemudian mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan presentasi saya. Di awal kami membicarakan tentang topik, eh, kita membicarakan tentang pengelolaan sumber daya dengan sistem informasi geografis. Nah, ini karena bidang keahlian kami ini di air tanah, maka secara spesifik saya mengambil judul pengelolaan sumber daya air tanah berbasis sistem informasi geografis. Tetapi karena kita mencoba untuk menyesuaikan tema, ya kami akan menyampaikan sedikit teori, kemudian karena waktunya juga terbatas, mungkin nanti kita sampaikan juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalam tinjauan kami di air tanah. Nah, saya staf di Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan pada bidang keahlian hidrologi air tanah, Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Lanjut. Meskipun sebentar, tapi saya coba untuk memberikan beberapa insight. Yang pertama terkait dengan pengalaman saya mengunjungi satu wilayah yang dulu pernah sangat ramai, pusat kerajaan dan sebagainya, yang kemudian ternyata ada yang ditinggalkan. Kemudian nanti ada konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan dari sisi geografi. Dan yang terakhir nanti terkait dengan pengelolaan sumber daya air tanah berbasis sistem informasi geografis. Baik, lanjut. Baik, ini di 2015 saya diajak seorang kolega untuk melakukan penelitian di Trowulan, salah satu situs yang seharusnya orang Indonesia kenal semua karena ini bagian dari Kerajaan Majapahit. PIM ini adalah Pusat Informasi Majapahit, semacam museum begitu. Di sana ketika kita menggali tanah, hampir setiap jengkalnya kita akan menemukan artefak. Tapi pertanyaan bagi kita, dahulu wilayah itu penuh dengan rumah-rumah dan mungkin pusat kerajaan, tetapi kenapa kok kemudian wilayah itu tidak ada penduduknya? Nah, beberapa wilayah mungkin kena bencana atau mungkin salah pengelolaan lingkungan atau memang karena terjadi peperangan seperti yang sering kita dengar dalam buku-buku sejarah begitu ya. Lanjut. Nah, di lokasi yang lebih tinggi ada situs Lebak Jabung namanya, di lereng Gunung Arjuna, sama yang tersisa hanya umpak-umpak dari kerajaannya gitu. Pertanyaan bagi kita yang belajar geografi, kenapa kok ada satu wilayah yang dahulu secara deterministik hubungan manusia dan lingkungan itu bisa mendukung kehidupannya, kemudian tiba-tiba ditinggalkan saja gitu, tidak ada penghuninya. Pasti ada yang keliru ya. Apakah terjadi bencana misalnya, ataukah terjadi kerusakan lingkungan, atau hal yang lain yang menyebabkan wilayah itu tidak bisa dihuni lagi. Nah, lanjut. Nah, kadang-kadang manusia dan lingkungan itu punya hubungan yang kadang harmonis dan kadang juga tidak gitu. Di waktu tahun 2012 sampai 2015 saya punya riset di sini di sebuah pulau di Kepulauan Seribu namanya Pulau Pramuka. Pulau ini luasnya hanya sekitar 16 hektar dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 orang. Jadi bayangkan kos-kosannya banyak gitu ya. Rumah-rumahnya banyak sekali dan ditetapkan sebagai ibu kota dengan daya dukung lingkungan yang sangat terbatas. Lanjut. Bagi kami yang belajar air tanah, dia sebenarnya hanya punya aquifer yang sedikit, dangkal, diuntungkan dengan formasi lempung yang dia menyebabkan air laut susah masuk ke dalam aquifernya. Di sisi yang lain, bagian atasnya karena tergenang air laut, maka air laut juga bisa masuk. Sehingga ketika penduduknya terus bertambah, karena menjadi pusat
pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu harus ada pegawai pemerintah, pegawai kantor-kantor, sekolah, SMP, SMA dipusatkan di sana, ada asrama guru, asrama siswa. Kemudian yang terjadi kebutuhan air yang semakin meningkat, kemudian digunakan untuk wisata yang di gambar yang kanan atas itu ketika hari Sabtu terutama, pengunjungnya mungkin lebih banyak daripada penduduknya sendiri. Lanjut. Maka ketika kita kaji, sudah tidak ada air tawar di sana. Nah, jadi begitu banyaknya penggunaan, bahkan sampai mereka tidak bisa minum dari air tanahnya, sehingga kemudian impor dari tempat yang lain, yakni dari Tangerang atau Jakarta untuk minum. Jadi untuk sekedar minum mereka harus mengambil dari tempat lain yang jaraknya mungkin 30 km lebih gitu. Lanjut. Nah ini juga sama di Pulau Pari, tapi kondisinya sedikit lebih baik ya, karena penduduknya lebih sedikit dan ini karena dikontrol ya, penduduknya hanya mengelompok di bagian barat saja, di bagian timur hampir semuanya adalah lahan terbuka sehingga masih ada sedikit air tawar di sana. Lanjut. Nah di dalam geografi kita punya 7 prinsip kalau kita mau mengelola lingkungan yang harus dipertimbangkan gitu. 7 prinsip ini biasanya kita gunakan untuk sebelum kita mengambil sebuah keputusan, ada 7 prinsip yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian dari hal-hal yang nanti harus kita pertimbangkan. Oh ini kalau seperti ini maka nanti seperti ini dan sebagainya gitu ya. Monggo lanjut. Nah di dalam geografi, di dalam teori lama, penduduk itu masalah gitu ya. Tapi kalau sekarang, masalah itu muncul karena bukan hanya jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk itu sebenarnya bukan masalah sekali gitu. Kalau dulu ada teori Malthus ya, katanya nanti suatu ketika bumi itu nggak bisa memberikan makan lagi bagi kita gitu. Karena pertumbuhan kemampuan untuk menghasilkan makanan itu tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan manusia kan gitu ya. Tapi ternyata salah gitu, teori itu salah. Akhirnya kita tahu bahwa manusia itu bisa menghasilkan teknologi, bisa menghasilkan ilmu pengetahuan yang kemudian bisa menghasilkan makanan jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan oleh Malthus. Nah, problem berikutnya, lanjut. Justru ternyata yang membuat masalah lingkungan di dunia ini sebenarnya bukan pertumbuhan populasinya, tapi pertumbuhan atau perubahan gaya hidupnya. Kalau dilihat dari tahun 70 sampai 2000, tren populasi itu ya, itu hanya agak melandai gitu. Tapi pertumbuhan kebutuhan akan logam ternyata jauh lebih tajam daripada pertumbuhan populasi itu sendiri. Sehingga sebenarnya masalah kita yang utama mungkin bukan hanya populasi, tapi masalah gaya hidup kita yang mungkin boros atau tidak efisien dalam menggunakan sumber daya. Nah, bagi negara-negara yang di tahun ini ya, laporan-laporan terkait penduduk mulai bergeser, isunya bukan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, tapi kekosongan kota-kota di dunia akibat pertumbuhan penduduk yang semakin menurun. Jadi laporan-laporan dari PBB misalnya, UNFPA misalnya, kita tahu annual report tahun ini melaporkan banyak negara-negara yang sudah mulai ditinggalkan. Atau sebagian kotanya mulai kosong, kehilangan sumber daya yang bisa diandalkan untuk menggerakkan ekonominya. Jadi sangat sedikit jumlah penduduknya. Lanjut. Nah di sisi yang lain, ketika kita sudah tahu bahwa kalau ada manusia ada masalah gitu ya, maka harus ditangani, tapi juga kita harus menangani yang lebih utama adalah gaya hidupnya. Yang kedua adalah bahwa mengelola lingkungan itu urusan sustainability, jadi keberlanjutan.
Di banyak buku kalau Bapak Ibu membaca, salah satu contoh ketidak-sustainability-an itu adalah Pulau Paskah. Jadi salah satu pulau di Pasifik yang dahulu dia punya populasi yang sangat banyak, kemudian pulau ini jatuh. Tiba-tiba jumlah penduduknya berkurang sangat drastis. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari citra saja, vegetasinya itu sedikit sekali. Jadi ketika ada migrasi ke Pulau Paskah ini, pulau ini bisa mengakomodasi kehidupan manusia waktu itu. Bisa melaut dan sebagainya. Tapi kemudian deforestasi. Akhirnya mereka nggak bisa melaut karena nggak bisa membuat kapal. Jadi pohon-pohon besarnya nggak ada. Gitu. Jadi sejarah melautnya hilang. Kemudian ya bergantung pada apa yang bisa dihasilkan oleh Pulau Paskah. Bagi kita orang geografi, pulau gunung api yang sudah mati seperti ini, dia tidak ada pembaruan materialnya. Jadi ketika sudah tererosi ya tidak ada proses pembaruan material gitu. Kalau di Indonesia banyak ya seperti ini. Jadi ini gambaran bagi Indonesia gitu. Kalau ada pulau-pulau yang gunung api yang sudah tua, tidak lagi aktif, ini bagi tinjauan kita di geografi sumber daya itu berbahaya karena dia tidak punya kesempatan untuk memperbarui materialnya. Artinya kalau sudah hilang ke laut ya sudah gitu. Kita tinggal nunggu aja tererosi terus gitu. Nah ini juga sama, dia nggak bisa menghasilkan itu sehingga kemudian banyak yang mati gitu. Kalau dalam cerita sejarah ini dikabarkan di sana sempat terjadi kanibalisme. Jadi sampai saling memakan gitu. Karena saking jauhnya dengan dunia yang lain juga gitu. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat kan banyak kawah-kawahnya begitu ya. Ya kalau sekarang ada karena apa? Ya karena memungkinkan untuk dikirim barang-barang dari luar negeri begitu ya, dari wilayah yang lain dengan pesawat ataupun dengan kapal yang besar. Lanjut. Nah ini sama, ini kalau kita lihat ya bentuknya seperti gunung api, kemudian ada gunung api yang kecil-kecil ya. Tapi sudah banyak hutannya yang hilang gitu ya. Jadi ini ketika dimanfaatkan kemudian kita tidak mempertahankan kondisi lingkungan ya, suatu ketika bisa juga tadi ditinggalkan satu wilayah itu. Lanjut. Nah, di dalam geografi prinsip berikutnya adalah kalau kita mengelola satu wilayah, satu lokasi, maka kita harus memandangnya bukan sebagai satu titik saja lokasi itu, tetapi harus menganggap bahwa dia bagian dari satu sistem bumi yang besar. Jadi ketika kita misalnya ngambil air tanah di Yogyakarta, ya kita berarti berpikir bahwa Yogyakarta itu bagian dari sistem yang besar gitu. Dari sistem cekungan air tanah Yogyakarta Sleman misalnya, yang membentang dari Merapi sampai dengan Bantul gitu. Apa yang terjadi di Jogja berarti juga berpengaruh di Bantul ataupun juga di Sleman gitu. Jadi kalau kita dalam geografi, kita harus berpikir bahwa satu lokasi itu bukan lokasi yang itu saja, tapi dia itu pasti bagian dari sistem yang besar. Kalau Anda menambang pada pulau yang kecil, berarti bisa jadi berpengaruh pada wilayah sekitarnya misalnya. Nah ini kita anggap sebagai satu sistem. Maka ketika mengelola jangan dikelola dalam poligon itu saja gitu, atau wilayah itu saja. Tapi wilayah itu harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang besar. Lanjut. Nah, sama seperti ketika kita menghitung berapa sih air yang ada di kota Jogja, maka ya kota Jogja tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ngitung juga air yang ada di Kabupaten Sleman. Hujannya berapa, airnya mengalirnya berapa, kalau di Sleman nanti di bendung seperti apa dan sebagainya. Gitu. Kalau banjir kita terdampak juga gitu. Nah ini bagian dari satu sistem yang besar. Kemudian berikutnya, ini sama,
bahwa ketika kita mengelola sumber daya, yang ada di pikiran kita harusnya adalah sumber daya bumi itu terbatas. Meskipun dikatakan bisa diperbarui, tapi proses memperbarui itu proses yang kadangkala berlangsung sangat lama. Bahkan mungkin dalam ukuran umur manusia itu sangat lama gitu. Misalnya dari Merapi sampai Bantul butuh belasan tahun atau bahkan puluhan tahun dari analisis isotopnya untuk sampai di posisi di bawah, meskipun kita tahu siklus air itu seringkali dianggap sebagai siklus yang terus berlanjut atau renewable. Tapi ini salah satu contoh. Di satu negara, kebetulan juga satu pulau di Pasifik namanya Nauru, dia punya tambang fosfat yang besar. Kemudian diambillah tambang fosfat itu, sehingga pada waktu awal selesai Perang Dunia, Nauru adalah salah satu negara paling kaya di dunia. Lanjut mungkin. Nah, Nauru ini di tahun 75 dia GDP-nya tertinggi sedunia. Ya, kemudian pernah dirilis oleh WHO 95% warga negaranya itu obesitas. Saking makmurnya begitu ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara Pasifik dia sangat tinggi, bahkan dia mendapatkan hak khusus di Australia dan Selandia Baru. Jadi kalau sakit dikirim dengan pesawat ke Australia pada waktu itu ya. Nah, kemudian setelah 90-an cadangan fosfatnya habis, mulai habis. 80% lahannya rusak, tidak bisa ditanami lagi. Dan terjadi kekeringan yang parah, kemudian terjadi kejatuhan ekonomi sampai sekarang. Bahkan ada larangan warga Nauru itu pergi ke Australia saat ini. Ya, karena kemungkinan tidak akan balik lagi gitu. Ya, ini pulau yang sangat kecil gitu. Artinya sebenarnya sumber daya itu sebenarnya terbatas gitu. Maka kalau kita make ya mestinya kita pikir-pikir ini benar-benar manfaat enggak gitu. Dampaknya seperti apa nantinya gitu. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita pakai gitu. Lanjut. Nah, prinsip yang berikutnya adalah bahwa proses yang ada di bumi itu bisa menimbulkan bencana. Ini juga prinsip yang harus dipegang dalam mengelola satu wilayah atau sumber daya. Bahwa di dalam geografi kan kita biasanya tinjauan geografi fisik ujung-ujungnya merekomendasikan dua hal. Sumber dayanya apa, kemudian geohazardnya apa. Jadi biasanya ujung-ujungnya ke sana. Kalau kita belajar geografi fisik ya, kalau orang hidrologi ya airnya seberapa banyak, kemudian potensi bencananya berapa, kualitasnya seperti apa dan sebagainya, hanya membahas tentang resources. Kawasan KBAK, kawasan bentang alam kars kan harus dilindungi. Maka ketika kita menetapkan fungsi lindung, apakah kemudian berarti di situ tidak boleh ada orang beraktivitas gitu. Nah, ini dari nilai kehidupan keliru karena orang-orang sudah tinggal di sana duluan gitu. Nah, maka ketika kita membuat satu keputusan tentang pengelolaan lingkungan, itu tidak semata-mata terkait dengan pengetahuan saintifik, tapi juga ada nilai-nilai kehidupan yang harus kita perhatikan. Misalnya hutan dibabat diganti tanaman perkebunan. Dihitung karbonnya, dihitung airnya sama. Misalnya, apakah kemudian secara saintifik sama? Air yang dihasilkan sama, proses infiltrasinya bisa kembali misalnya. Terus cadangan karbonnya sama, penyerapan karbonnya sama. Tapi dari sisi nilai kehidupan, kita kehilangan mungkin keanekaragaman hayati. Kemudian kehilangan sosial ya, terkait dengan sosial. Mungkin ada orang yang memanfaatkan itu secara sosial begitu. Nah, ini juga
harus diperhatikan, di mana ada pilihan dari solusi pasti membawa konsekuensi. Maka kita harus bisa memilih secara ilmiah yang dampaknya bisa dikendalikan. Jadi dampaknya bisa dikendalikan, dan jika menyebabkan kerusakan, dia menyebabkan kerusakan yang paling kecil. Nah, di sini. Kemudian lanjut. Nah, kemudian dalam prinsip terakhir di pengelolaan sumber daya dalam geografi itu adalah data spasial. Ini sumber daya yang mutlak keberadaannya gitu. Karena kalau tanpa data spasial ya pengelolaan itu akan sangat sulit sekali dilakukan. Tadi misalnya kita pengen ini bagian dari sistem apa sih gitu. Itu nggak mungkin kalau kita nggak punya data spasial. Data spasialnya bukan hanya permukaan tapi bawah permukaan juga gitu. Nah, ini yang belum banyak dilakukan. Lanjut. Nah, di dalam air tanah itu kalau kita berbicara tentang tadi sistem informasi dalam Undang-Undang Sumber Daya Air, bahwa mengelola sumber daya air, dalam hal ini juga air tanah, ada 4 hal yang harus dilakukan. Konservasi, pendayagunaan, jadi pemanfaatan yang efisien dan berdaya guna atau bermanfaat maksimal, pengendalian daya rusak, kalau dalam hal air tanah ya dia misalnya land subsidence, intrusi air laut, banjir air tanah atau groundwater flooding, jadi air tanahnya naik gitu, kemudian menyebabkan banjir, dan sistem informasi. Oh ya, baik. Nah, ini bagian yang harus kita lakukan dalam pengelolaan air tanah. Kan tinggal 5 menit, kita cepat-cepat saja. Monggo lanjut. Nah, di Indonesia ini banyak sekali yang harus dilakukan yang terkait dengan sistem informasi, ada inventarisasi, pendayagunaan, konservasi, dan tadi ada yang terkait dengan pengendalian daya rusak. Lanjut. Nah, sayangnya pengelolaan air tanah itu tidak bisa di dalam satu kementerian. Ternyata dalam Undang-Undang tahun 2019 pengganti dari 2004 itu manajemen teknisnya itu berada di Badan Geologi atau Kementerian ISDM. Air tanah itu kalau mau kajian di sana. Tapi kalau izin penggunaan, manajemen infrastruktur yang bangun sumurnya di Kementerian PU. Kemudian nanti juga manajemen pelaksanaan pengelolaan konservasi tata ruang berada di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, ini begitu sulit begitu, tapi ya harus dilakukan karena amanat undang-undang begitu ya. Lanjut. Kami memberikan contoh-contoh Bapak Ibu dari penerapan sistem informasi yang pernah kami lakukan sendiri dan beberapa contoh nanti yang dilakukan oleh beberapa kolega yang kami ikuti gitu. Satu, kita bisa memetakan kerentanan air tanah. Jadi air tanah itu bisa kita kelola di mana yang mudah tercemar dan di mana yang tidak mudah tercemar. Metodenya belasan atau bahkan puluhan gitu ya. Yang cocok mana nanti itu bisa dikaji gitu ya. Karena satu metode belum tentu cocok untuk satu wilayah tertentu. Jadi ini ada banyak, satu lokasi bisa kita kaji dengan banyak wilayah, banyak metode. Lanjut. Nah, juga bisa kita gunakan untuk memetakan kerusakan air tanah. Jadi meskipun ya sistem informasi itu bisa dipakai, tapi sampling kita, kemudian data yang harus kita pilih ini kita harus menentukan dengan baik gitu. Lanjut. Nah, ini Sleman 2011 sampai 2024, di atas itu masih ada bekas Merapi 2010. Kemudian kita sekarang kondisinya ya hampir seperti ini ya. Tapi kajian saya bukan perubahan penggunaan lahan, tapi pengaruhnya ini terhadap muka air tanah. Ya. Lanjut. Nah, temuan saya justru beberapa lokasi di ini Sleman, Ngemplak, dan Ngaglik ini mengalami groundwater reborn. Jadi kalau teorinya itu kan air tanah itu makin banyak penduduk, makin banyak penggunaan lahan terbangun, maka dia declining ya. Tapi kenyataannya tidak. Beberapa lokasi itu bahkan kita punya stasiun pengamatan muka air tanah, itu punyanya PU ISDM yang dipantau sejak tahun 2011,
itu mengalami kenaikan muka air tanahnya. Jadi ada namanya istilahnya groundwater rebound. Nah kita survei kemudian survei sosial gitu. Walaupun di geografi, saya geografi fisik ya, kemudian melibatkan teman-teman dari sosial. Disurvei apa yang berubah sehingga kemudian penduduknya tambah banyak, lahan terbangunnya makin banyak, tapi air tanahnya malah naik gitu. Nah, ternyata satu, perubahan gaya hidup tadi. Kebanyakan minum sekarang pakai air galon gitu ya. Terus yang kedua apa? Menggunakan PDAM. Jadi menggunakan PDAM, tidak lagi menggunakan air tanah. Karena merasa kualitasnya tidak cukup bagus. Jadi dalam wawancara itu dilihat apa namanya, kenapa kok milih itu gitu. Jadi pada lokasi-lokasi tersebut setelah kita periksa itu memang lokasi-lokasi yang tahun 2011 belum terakses jalur PDAM, sekarang sudah mulai terakses jalur PDAM. Ya memang memetakan jalur PDAM juga sudah kendala sendiri begitu ya. Kadang tidak semua PDAM itu punya jalurnya yang bagus gitu ya. Kadang-kadang hanya berupa sket sehingga kita kadang kesulitan. Tapi ini sebuah temuan. Temuan yang kedua adalah bahwa ketika land cover-nya berubah dari sesuatu menjadi build up area atau bare land, itu kemungkinan groundwater levelnya turun. Tapi kalau berubah jadi vegetasi dan tubuh air misalnya kolam dan sebagainya, ternyata muka air tanahnya berkurangnya relatif lebih sedikit. Ini kalau rata-rata dari seluruh lokasi penelitian gitu ya. Kita grid lokasi penelitian itu, kita ambil sampelnya per 500 meter. Jadi satu gridnya itu 500 meter kali 500 meter. Lanjut. Nah, di Bantul sama lokasinya kondisinya. Lokasi-lokasi tertentu ternyata menurunnya hanya 0 sampai 1,5, padahal kalau penelitian tahun 80 sampai 2011 penurunan di Jogja itu rata-rata 0,3. Jadi 30 cm per tahun. Nah, ini penurunannya kalau per tahunnya hanya 1,5. Jadi ada penurunan dan terjadi groundwater rebound yang warnanya biru ya. Jadi terjadi penurunan cuma kualitasnya jadi semakin buruk Bapak Ibu. Jadi kalau dari sisi kuantitas itu bagus, tapi dari sisi kualitas dibandingkan dengan data-data disertasi Prof. Darmaji tahun 1980-an, dibandingkan dengan tahun 2011 kualitasnya relatif menurun, tapi dari sisi kuantitas jadi semakin bagus. Lanjut. Nah ini kita juga selain, karena tadi kan hanya survei 2 tahun yang jaraknya jauh sekali, jangan-jangan bias gitu. Kita menganalisis data hujan, data ENSO, ya, La Nina, El Nino. Kemudian kita juga menganalisis data hasil pencatatan harian dari muka air sumur pantau. Jadi kita analisis pada lokasi-lokasi itu, apakah memang itu tren jangka panjang atau hanya karena misalnya La Nina yang 3 tahun berturut-turut dan sebagainya. Ternyata itu memang tren jangka panjang gitu ya. Lanjut. Nah, bisa juga kalau kami di kelompok studi KARS itu kalau pengen mengetahui daerah aliran sungainya, ini sudah habis sebentar ya. Nah, ini kita petakan guanya. Kadang guanya nggak bisa ditelusuri semuanya. Jadi yang hitam-hitam itu saja. Kemudian kita petakan elevasinya Bapak Ibu. Untuk melihat sistem sungai bawah tanahnya itu seperti apa. Lanjut. Nah, kita masukkan di dalam sistem informasi geografis, lokasinya di mana, elevasinya berapa, di mana kita harus nuang larutan zat pelacak misalnya. Lanjut. Nah, ini kita juga mencatat neraca airnya begitu. Sehingga nanti kita bisa melihat harusnya luasnya seberapa besar sih itu. Sehingga nanti kita bisa mendeliniasi wilayah mana yang harus dikonservasi agar kita bisa merawat mata air ini. Tapi ada bonusnya, kadang-kadang kalau kita buka ada uangnya Bapak Ibu. Jadi saking orang Indonesia itu senang bersedekah ya. Jadi kalau kita punya stasiun-stasiun kalau dibuka kadang ada uangnya gitu. Lanjut. Bapak Ibu. Nah ini kita tuangkan larutan pelacak, tadi kan guanya tidak saling terhubung nih.
Tapi kita bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Lokasinya harus dituang itu di mana gitu. Kemudian alatnya yang mencatat harus di mana gitu. Jadi kita punya prediksi gitu. Lanjut lagi. Nah, sehingga nanti kita dapat satu sistem yang utuh. Karsnya itu di mana, yang luar kawasan kars yang mensuplai airnya ke sana itu di mana. Kemudian dari mata air itu nanti ini area yang harus dikonservasi gitu. Nah, ini biasanya kita pelik karena apa? Karena kebutuhan akan misalnya gamping itu tinggi gitu ya. Sehingga kalau mau dikonservasi ya kita harus bisa membuktikan bahwa itu benar nanti ngalir ke mata air misalnya gitu. Oke, lanjut. Lanjut ini mohon maaf keliru. Nah, ini tahun lalu kita ekspedisi juga sama mencari sungai bawah tanah itu areanya di mana, karena di atas permukaan itu datar saja gitu. Terus dianggap di bagian bawah itu tidak berkembang gitu. Tapi kita bisa membuktikan dibantu teman-teman dari Prancis, Meksiko dan sebagainya, dibiayai oleh Rolex. Dalam ekspedisi Muna tahun lalu ada yang melakukan pemetaan dengan penyelaman. Nah, kalau saya bagiannya nunggui pengukuran geofisika. Jadi kita memprediksi di mana guanya gitu ya. Pemetaan teman-teman itu udah benar apa belum gitu ya. Laboratoriumnya kita bawa di gua ya. Sekalian karena daripada bolak-balik gitu ya. Kemudian ada yang teman-teman yang survei daratnya. Jadi gua yang bisa disurvei gitu. Lanjut. Nah, kemudian tergambar sistem yang warnanya biru gitu. Nah, kita sudah petakan di mana, kemudian kita berikan aliran cairan tracer, ternyata keluarnya di mana begitu. Jadi kita menggambarkan satu sistem yang besar sehingga kita bisa mengelolanya dengan lebih baik. Nah, itu tanpa sistem informasi geografis nggak bisa gitu. Karena kita harus tahu lokasinya gitu. Dan kita nyocokkan yang pemetaan di atas permukaan dengan yang tadi melakukan penyelaman gitu. Itu digabung-gabungkan. Meleset sedikit ya enggak ketemu gitu. Jadi bisa nyelam, tiba-tiba ketemu teman-teman yang lagi survei gua kering. Jadi wah ketemu, berarti benar ini lokasinya gitu ya. Nah, itu kita yang melakukan pemetaan-pemetaan seperti itu. Lanjut. Nah, ini sama, jadi ada satu paper di jurnal begitu. Sebenarnya kami kenal, tapi kebetulan diminta untuk melakukan pengeboran di Piungan. Nah, kita cari lokasi yang posisinya itu berada pada area dua patahan. Sehingga dia nanti kegencet. Sehingga kemudian, ini ada videonya sebenarnya, kalau kita pilih di situ, ya kita analisis geofisika dulu, dari spasial seperti apa, terus kemudian kita bawah permukaan, kemudian kita dapatkan sumber daya air yang airnya bisa mengalir tanpa dipompa. Nah, ini salah satu aplikasi dari sistem informasi geografis juga. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir penutupnya ada satu di belakang, monggo lanjut. Ini masih, nah ini bisa muncul tanpa harus kita pompa, itu menguntungkan sekali bagi petani ya. Terutama ini karena untuk pertanian Bapak Ibu. Dan kebetulan lokasinya ya di sungai gitu, karena patahan kayak kita cari di sungai gitu. Monggo lanjut. Nah, ini jadi bagi kami, terutama kalau saya di geografi fisik itu sebenarnya GIS itu kan bukan yang kita pelajari utama gitu ya. Seringkali kami harus belajar dari teman-teman yang belajar itu gitu. Tapi bagi kami GIS itu bukan soal peta saja gitu. Tapi tentang bagaimana manusia membuat keputusan yang lebih cerdas dengan kekuatan ruang dan lokasi. Jadi seperti itu kalau kami memaknai sistem informasi geografis. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.